Gabriel kalau dalam bahasa Yunani. Kalau orang Islam menyebutnya dengan malaikat Jibril. Kalau orang Kristen menyebut dengan malaikat Gabriel tulisannya Gabriel, ya, Gabriel. Nah, sebab apa? Jikalau malaikat yang lain punya anak buah, sampean makan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, ya, itu disebutkan bahwasanya malaikat itu sangat banyak sekali, jumlahnya tak terhingga, bahkan ratus ribuan jumlah malaikat. Tapi ada malaikat yang wajib kalian ketahui berjumlah 10. Sebab apa? Ke-10 malaikat itulah yang menjadi koordinator atas berbagai malaikat-malaikat yang lainnya. Tahu koordinator? Pemimpin. Contoh, saya ambil contoh. Malaikat Israel. Tugasnya apa? Mencabut nyawa. Malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa. Kalau terjadi kecelakaan kereta api di Surabaya sehingga mengakibatkan seluruh penumpangnya meninggal dunia, seandainya, naudzubillah, semoga jangan sampai terjadi. Kemudian dalam jangka waktu yang bersamaan di Jakarta pun terjadi kecelakaan kereta api, seluruh penumpangnya juga meninggal dunia. Waktunya sama, jamnya sama, menitnya sama, harinya sama, bulannya sama, tahunnya sama. Kok bisa? Apa mungkin? Kalau sama pikir pakai akal dulu ya, pakai akal dulu. Nanti kalau nggak ketemu, baru pakai dalil-dalil yang lain. Pakai akal dulu. Apa mungkin malaikat Israel ini punya banyak tangan? Apa malaikat Israel ini kayak laba-laba sing iso njabut rono ini? Tidak. Ya. Malaikat Israel tangannya tetap ada 2, kanan dan kiri. Malaikat Israel, tapi dia punya anak buah, ya, anak buah yang wajahnya itu sangat mirip sekali dengan malaikat Israel. Jadi kembar, wajahnya itu kembar, cuma namanya yang berbeda. Ya, malaikat Mikail pun begitu. Tugasnya apa? Membagi rezeki. Bagaimana mungkin malaikat Mikail bisa membagi rezeki seluruh alam semesta kalau dia sendirian? Gak bisa. Jadi punya anak buah, cuma namanya yang beda, wajahnya seperti itu tadi, sama seperti koordinatornya, kecuali satu. Siapa yang nggak punya anak buah? Malaikat Jibril alaihissalam. Oh ya, Israfil, tapi belum tugasnya nggak abot, karek ngeropet, ngotok ya, nggak sepiro abot tugasnya, ya, masih beratan tugasnya malaikat Jibril, ya. Sebab apa? Menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan rasul. Lek liu kayak apa? Nah, ya, ayo, lek liu. Gimana kalau malaikat Jibril menyampaikannya keliru kepada para nabi dan rasul? Ada nggak cerita seperti itu? Pernah dengar nggak? Nggak, tidak. Karena malaikat itu sangat nurut sekali. Kalau diperintahkan Allah A, yo A, nggak iso tak B. Ya,
nggak mungkin bisa jadi B. Iya kadang-kadang sampeyan, Mas tolong tukono es oyen. Teko-teko sing digawa ora dadi es oyen, tapi es teh. Ya. Es teh iku menungso, tapi lek malaikat beda. Kalau perintahkan la ya'sunallaha ma amruhum wa yaf'aluna ma tu'marun. Mereka itu selalu menuruti apa perkataan Allah. Nek Allah memerintahkan berikanlah wahyu kepada Muhammad A B C D sampai Z. Kemudian yang disampaikan juga sama, tidak dikurangi sama sekali. Ya, tidak dikurangi dan tidak ditambah oleh malaikat Jibril. Ya, itu tugas mulianya malaikat Jibril. Makanya Allah menghiasi para malaikat itu dengan adanya malaikat Jibril. Ya, wanteng. Andai kata Allah menghiasi malaikat itu dengan malaikat Israel, ya wedi kabeh wong sak donya iki. Ya. Isa-isa nabi ku sadurunge oleh wahyu ku keplayon dhisik. Wajahe sama malaikat Israel. Ya. Dikira kok waktu teko wong Nabi Muhammad menjelang wafat beliau didatangi oleh malaikat Israel, gemeter wisan Nabi Muhammad, gemeter. Ya, gemeteran. Karena meskipun nabi itu juga manusia biasa seperti kita. Cuma bedanya beliau mendapatkan tugas untuk risalah agama Allah, ya, untuk menyampaikan. Saiki ku mubalek. Sekarang cuma mubalek iku mau mubalek tingkat internasional Nabi Muhammad iku. Ya, mubalek tingkat internasional. Nek saiki ku mubalek sama dengan mubalek internasional itu tadi. Ya. Tuh. Kemudian Allah menghiasi surga dengan adanya bidadari dan gedung-gedung. Andai kata surga itu tidak ada bidadarinya, ya, bukan dinamakan surga. Andai kata surga itu tidak ada bidadarinya, maka tidak layak dinamakan surga. Paham nggak? Hah? Paham? Gak paham? Gak paham. Di dunia ini, ya, itu ada banyak sekali kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada hambanya. Sampeyan mencari minuman susu di dalam surga ada. Mencari minuman homer tua ono. Loh iya, kok ngawur. Apapun yang diharamkan di dunia itu dihalalkan di surga. Ya. Kok ngawur cek. Ya. Ngene, sampean kok ngerti Gus, tau mlebu surga, ngipi. Ya, ngipi. Tapi jamini ae, ngipi mlebu surga iku amin ngono, ya. Tuh. Jadi surga itu tempatnya kenikmatan-kenikmatan. Tempatnya kenikmatan-kenikmatan. Seluruh kenikmatan yang ada di dunia ini ada semuanya di surga. Sama minta sego pecel ono, sego rawon ono, sego kucing ono. Oh iya. Bakso Rena, Malang ono. Bakso nih banyak ono tambah. Ya. Ada semuanya. Yang tidak ada yang berbeda itu satu. Apa? Bidadari. Ya. Kalau di surga itu ada yang namanya Gilman. Gilman itu adalah anaknya orang muslim, ya. Anak yang masih bayi, ya. Bukan hanya anak orang muslim, tapi pokoknya anak bayi yang meninggal dunia yang belum mencapai akil balik, yang belum sampai balik.
itu besok akan masuk surga. Tapi dijadikan pelayan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sik rada mendingan. Masih dadi pelayan cuma manggone nang surga, ora kepanasan. Iya. Soalnya nggak punya dosa. Ya, nggak punya dosa. Itu. Jadi perbedaannya itu kalau segala kenikmatan yang ada di dunia juga ada di surga, khusus satu tidak ada di dunia yang beda. Apa? Bidadari. Ya, bidadari. Kalau surga tidak ada bidadarinya, ya padha karo malang ngono ae. Padha karo pacet. Sampean beli es teh ada, beli pangsit ada, beli makan rawon di sana ada. Yang enggak ada itu bidadari. Sampean golek nang ndi bidadari nang kene gak ono. Anak ono eno surga tok. Golek pacet gak ono. Ya, golek nang Malang gak ono. Selekta gak ono, WBL tambah nemen gak ono. Mparani gak ono iku tok. Ya, gak ono. Ono bidadariku cuma nang gone surga. Makanya Allah dulu ketika menciptakan bidadari pertama kali namanya hurun ain. Itu Allah menjadikan bidadari itu di surga Firdaus. Kemudian ada malaikat Jibril yang berjalan-jalan sambil bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, berjalan-jalan di surga Firdaus. Kemudian tiba-tiba malaikat Jibril ini berhenti karena beliau melihat cahaya yang sangat terang benderang. Kemudian malaikat Jibril sujud, dikira cahaya itu adalah cahaya nur ilahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cahaya itu bilang, "Wahai hamba Allah, bangunlah dari sujudmu. Sesungguhnya aku ini bukanlah Tuhanmu. Aku ini adalah sama sepertimu. Aku ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala." Malaikat Jibril heran. Loh, akhirnya kenalan boleh ya malaikat Jibril. "Nama kamu siapa?" "Nama saya Hurun In." Makanya menenek sampean duwe anak wedok dijenengi Hurun Ain, iku jenenge bidadari. Ya, bidadari Hurun Ain. Ya, bidadari. Biasanya orang yang namanya Hurun Ain itu ya biasanya orangnya itu cantik luar dan dalam. Biasa. Ya banyak juga yang dipakai nama oleh bunyai banyak. Hurun Ain, bunyai kan cantik luar dan dalam. Dalam maksudnya itu ojo ngeres. Dalam yo inner beauty-nya, hatinya yang baik, ngeres. Ya. Jadi cantik luar, panas wajahnya cantik, sikapnya juga cantik. Itu biasanya orang perempuan yang punya nama Hurun Ain. Itu biasanya seperti itu. Ya. Kemudian setelah berkenalan, baru malaikat Jibril tanya, "Alangkah indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah kamu?" "Saya ini bidadari, nama saya Hurun In. Saya ini diciptakan oleh Allah khusus untuk mendampingi hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal baik besok kelak di dalam surga ketika sudah terjadinya hari kiamat." Itu kata bidadari. Sapa sing gak kepengin ketemu bidadari? Hah? Ada yang pengen gak ketemu bidadari? Ada yang pengen? Pengen.
nggak apa-apa kepengin, tapi amalannya juga harus banyak, modalnya gede, maharnya itu ada maharnya, ngawur aja gitu, koyok nikah nang dunya, nang dunya nggak ate mahar-maharan, nggak iso dadi kate mahar, kate duit maksudnya, walau khotaman min hadid, ono wong lanang seneng wong wedok, nggak punya mahar, ya nggak punya mahar. Jarene Kanjeng Nabi nggak apa-apa nikahilah walau khotaman min hadid, senajan memakai mahar cincin dari besi kawan, gak yakin gak apa-apa. Ya. Kalau di dunia, tapi mahar bidadari mahal bro, larang wis. Ya. Mahal sekali. Apa? Ya amal soleh, ya memperbanyak amal soleh. Sama seperti layaknya orang yang lelang. Tahu lelang? Saya punya masker. Ya. Saya punya masker. Contoh masker ini misalkan saya beli dari Amerika misalnya. Contoh. Sampeyan kene iki seneng kabeh karo maskerku. Akhirnya tak lelang. Siji bos saya beli 10.000, sitoke 15.000, sitoke maneh 20.000, sitoke maneh 20.000 sampai paling tertinggi. Sehingga sing paling tertinggi harganya otomatis saya kasihkan. Mosok katene aku ngedol naone wong iku regane murah. Enaken ana wong nawa larang kok milih murah, kan nggak mungkin. Ya seperti itu besok. Ya. Bidadari itu suka dengan orang laki-laki, ya bidadari dengan orang laki-laki yang amalnya banyak. Lah sampean itu ketika di dunia ini seperti halnya mencari mahar yang banyak untuk meminang bidadari yang ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan proses lelang. Sopo sing lelang? Ya Gusti Allah sing lelang. Ya. Terus itu orang yang amalnya pas-pasan ngomong, Gusti saya punya amal selama 1 tahun. Ya. Di situ saya punya 2 tahun, saya punya 3 tahun. Bidadari ini seneng sing paling akeh. Bidadari ini. Wis sampeyan ae Mas. Ya, sampai sampeyan ae Mas. Amal sampean banyak. Lek cara saiki lho dunya kan ambek sampeyan ae Mas, duit sampean akeh. Lho ngono. Jadi bidadari itu ada marnya. Marnya apa? Amal soleh. Kemudian Allah menghiasi para nabi dengan Nabi Muhammad. Andai kata tidak ada Nabi Muhammad, laulah kaya Muhammad ma khalaqtul aflak. Andai kata Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad, maka sesungguhnya Allah tidak mungkin bakal menciptakan seluruh jagat raya ini. Ya, jadi adanya kita di sini, adanya tumbuh-tumbuhan, adanya gedung, adanya pohon-pohonan, itu semuanya berkat Nabi Muhammad. Adanya Nabi dan Rasul yang wajib diketahui 24 itu, satunya kan Nabi Muhammad 24. Itu sebab apa? Sebab adanya Nabi Muhammad. Ya. Jadi bukan hanya keistimewaannya saja, bukan hanya kewibawaannya saja, tapi dari segi kesabaran yang paling sabar itu adalah Nabi Muhammad. Ya. Para nabi dan rasul itu punya hak, ya, punya hak berdoa kepada Allah supaya doanya dikabulkan. Itu yang namanya syafaat. Ya, itu yang namanya syafaat. Semuanya punya. Ya, semuanya punya. Tapi seluruh nabi dan rasul sudah memberikan syafaat